Shalom, saudara yang dikasih Tuhan, senang bisa berjumpa lagi. Hari ini tanggal 21 Desember tahun 2024, bertepatan hari ini adalah hari ulang tahun saya, dan saya sungguh bersyukur Tuhan memelihara saya dari tahun ke tahun, memberikan kesempatan untuk melayani Dia. Mari kita berdoa. Tuhan, terima kasih pada kesempatan ini kami mau merenungkan firman-Mu. Kami bersyukur untuk kesempatan yang Tuhan berikan. Ada firman meneguhkan iman kami, dan kami bersyukur juga penyertaan-Mu dari hari ke hari, bahkan bulan demi bulan, tahun demi tahun, sehingga kami dapat terus menjalani kehidupan ini semua karena anugerah Tuhan. Terima kasih Tuhan, terpujilah Engkau. Kami siap merenungkan firman-Mu dalam nama Tuhan Yesus. Amin. Firman Tuhan hari ini dari Kejadian 27 ayat 1. Haruslah engkau membuat mezbah dari kayu penaga, 5 hasta panjangnya dan 5 hasta lebarnya, sehingga mezbah itu 4 persegi, tetapi 3 hasta tingginya. Demikianlah firman Tuhan. Tema renungan kita, membangun mezbah bagi Tuhan. Saudara-saudara, Keluaran 27 ayat 1 berbicara tentang perintah Tuhan kepada Musa untuk membangun mezbah atau altar korban di halaman luar kemah suci. Ayat ini adalah bagian dari petunjuk Allah mengenai penyembahan yang benar yang akan digunakan oleh umat Israel sebagai tempat mempersembahkan korban kepada Tuhan. Mari kita lihat beberapa poin penting dari bagian ini. Pertama, mezbah sebagai tempat persembahan. Ayat 1 bagian A, di sana disebutkan, haruslah engkau membuat mezbah. Ini adalah sebuah perintah, sebuah keharusan. Fungsi utama mezbah adalah sebagai tempat di mana umat Israel mempersembahkan korban bakaran atau korban lainnya sebagai bagian dari sistem pengampunan dosa. Korban yang dibakar di atas mezbah menjadi simbol dari penebusan dosa umat Israel. Sebagai orang percaya, kita hidup harus menjadi altar bagi Tuhan. Kita dipanggil untuk mempersembahkan hidup kita sebagai korban yang hidup. Kita bisa lihat itu dalam Roma 12 ayat 1. Altar dalam hidup kita bukanlah sebuah tempat fisik, melainkan hati kita yang harus dipersembahkan kepada Tuhan dengan kesungguhan dan kemurnian. Yang kedua, ukuran dan bentuk mezbah dibuat dalam ketaatan pada perintah Tuhan. Disebutkan di sana panjangnya 5 hasta, lebarnya 5 hasta, kemudian mezbah itu 4 persegi, tingginya 3 hasta. Ukuran yang spesifik ini menunjukkan bahwa mezbah itu tidak sembarangan. Ukurannya telah direncanakan dengan teliti oleh Tuhan. Mezbah yang dibuat harus sesuai dengan petunjuk Tuhan. Hal ini menunjukkan bahwa penyembahan kepada Tuhan haruslah dilakukan dengan keseriusan dan keteraturan sesuai dengan kehendak-Nya. Dalam kehidupan kita, Tuhan juga menginginkan kita untuk hidup dalam keteraturan dan keseriusan dalam hubungan kita dengan Tuhan. Penyembahan yang benar melibatkan komitmen dan ketetapan hati. Kita harus menetapkan hati kita, bukan hanya sekedar formalitas atau kebiasaan belaka, tetapi hidup yang dipersembahkan dengan penuh kesungguhan dan menurut kehendak Tuhan. Yang ketiga, mezbah untuk menyembah dan memuliakan Tuhan. Mezbah ini dibuat untuk tujuan yang utama, yaitu untuk mempersembahkan korban-korban bakaran kepada Tuhan. Korban bakaran adalah simbol pengorbanan yang total, di mana seluruh korban dibakar sebagai persembahan untuk Tuhan. Kehidupan kita sebagai orang percaya seharusnya juga seperti korban bakaran yang tidak hanya sebagian, tetapi seluruh hidup kita dipersembahkan kepada Tuhan. Tuhan tidak menginginkan persembahan yang setengah hati, melainkan pengorbanan yang penuh, yang mencakup seluruh hidup kita. Itu berarti menyerahkan waktu, tenaga, waktu, dan pikiran kita untuk menyembah dan memuliakan Tuhan. Saudara yang dikasihi Tuhan, marilah kita lebih sungguh mempersembahkan hidup kita bagi Tuhan. Seperti altar yang dibuat khusus untuk mempersembahkan korban,
hidup kita juga seharusnya dipersembahkan kepada Tuhan. Ini adalah panggilan untuk menyerahkan segala sesuatu yang kita miliki, baik fisik, waktu, talenta, maupun hati kita untuk kemuliaan Tuhan. Ini adalah panggilan untuk hidup ya dengan tujuan yang lebih tinggi, yaitu untuk menyenangkan Tuhan dalam segala hal, di dalam ketaatan yang sungguh-sungguh. Saya juga rindu memasuki tahun-tahun pertambahan usia. Saya juga rindu hidup saya semakin memuliakan Tuhan, semakin mengasihi Tuhan, dan juga semakin mengasihi sesama. Mari kita berdoa. Tuhan, terima kasih untuk renungan hari ini. Tuhan kiranya menolong kami supaya kami tidak hanya mendengar, tapi kami melakukan firman-Mu. Kami sungguh-sungguh datang kepada Tuhan, menyembah Tuhan, tapi terlebih kami mempersembahkan hidup kami bagi Tuhan, untuk dipakai Tuhan menjadi alat Tuhan di tengah-tengah dunia ini, menjadi berkat bagi banyak orang. Dalam nama Tuhan Yesus kami sudah berdoa dan bersyukur. Amin. Demikianlah renungan kita hari ini. Tuhan memberkati saudara-saudara sekalian. Shalom.